Pernahkah kalian pada saat menyusui mengalami keluhan seperti payudara bengkak sebelah, terasa nyeri dan ada benjolan? Jangan-jangan itu mastitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Bundi. Ngobrolin kesehatan masih bersama saya Bidan Anggi. Nah, video kali ini saya akan membahas tema tentang mastitis. Apa sih mastitis itu? Mastitis merupakan infeksi yang terjadi pada jaringan payudara, di mana kondisi ini sering dialami pada saat menyusui. Dan biasanya terjadi di salah satu payudara saja ya Bunda. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh atau mempengaruhi proses menyusui karena ibu akan merasa tidak nyaman sebab payudara akan terasa nyeri saat menyusui. Dan mastitis ini sering dialami oleh ibu menyusui. Jadi buat kalian yang saat ini sedang menyusui masih mempunyai resiko untuk terkena mastitis. Kemudian untuk ciri-ciri mastitis sendiri, yang pertama yaitu payudara bengkak dan terlihat memerah. Kemudian yang kedua, payudara terasa gatal. Selanjutnya, area puting ini akan terasa nyeri pada saat proses menyusui. Kemudian yang keempat, ada benjolan di salah satu payudara dan ukuran payudara ini akan bengkak sebelah ataupun besar sebelah. Kemudian yang selanjutnya, puting payudara ini bisa mengeluarkan nanah. Yang selanjutnya, ibu akan merasa lelah dan mudah capek. Dan kemudian ada pembengkakan kelenjar getah bening di area ketiak ataupun leher. Dan yang terakhir, ibu akan mengalami demam. Nah, jika kalian mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, harap segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan baik bidan ataupun dokter terdekat agar peradangan atau infeksi yang terjadi pada jaringan payudara ini segera tertangani, karena peradangan dan infeksi ini merupakan penyumbatan pada saluran ASI sehingga cairannya harus segera dikeluarkan dengan cara dimasas pakai wastafel ataupun dengan cara dipompa ataupun dipumping. Karena jika cairan yang ada di dalam ini tidak segera dikeluarkan, maka jalan salah satunya harus dilakukan pembedahan. Kemudian apa sih penyebabnya ibu bisa mengalami mastitis? Yang pertama yaitu karena infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini bisa disebabkan oleh bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Pada dasarnya infeksi bakteri ini terkait ya antara ibu dan si bayi. Istilahnya pingpong ya bun, saling lempar. Jadi antara si ibu dan si anak ini terkait. Misalkan ibu mengalami puting lecet. Puting lecet ini bisa disebabkan karena proses perlekatan pada saat menyusui ini yang kurang pas ataupun yang kurang tepat. Ini bisa menyebabkan puting si ibu lecet. Kemudian pada saat puting lecet ini akan mempermudah kuman dan bakteri itu masuk melalui celah-celah puting yang lecet tersebut sehingga ibu bisa mengalami mastitis. Kemudian bisa lagi pada saat ibu putingnya lecet dan si anak mengalami jamur di mulutnya ataupun oral thrush. Ini bisa menyebabkan ibu terkena mastitis karena puting yang lecet diminum ataupun disusu oleh si bayi yang mengalami oral thrush sehingga mastitis ini pasti akan dialami oleh si ibu. Nah, yang kedua penyebabnya yaitu karena penyumbatan pada saluran ASI. Penyumbatan pada saluran ASI ini disebabkan karena pengeluaran ASI yang kurang maksimal, entah itu ASInya jarang disusu atau jarang dipumping, atau bisa juga karena posisi perlekatan saat menyusui ini yang kurang pas ataupun yang kurang tepat sehingga ASI ini akan numpuk di saluran ASI sehingga tersumbat saluran ASI ini dan bisa terjadi peradangan ataupun infeksi pada jaringan payudara sehingga itu yang bisa menyebabkan ibu mengalami mastitis. Selain infeksi bakteri ataupun penyumbatan saluran ASI, ada faktor-faktor yang beresiko bisa menyebabkan ibu mengalami ataupun ibu terkena mastitis. Yang pertama yaitu
payudara luka ataupun lecet. Kemudian yang kedua, menyusui hanya dengan satu payudara saja. Kemudian yang ketiga, penggunaan bra yang terlalu ketat. Kemudian yang keempat, kebiasaan merokok. Dan yang kelima, kekurangan gizi. Yang keenam, frekuensi menyusui yang tidak teratur. Kemudian yang ketujuh, riwayat mastitis di masa lalu. Jadi sebelumnya sudah pernah terkena atau mengalami mastitis. Kemudian yang kedelapan, penggunaan implan payudara. Kemudian yang kesembilan, penurunan sistem imunitas. Jadi perlu diingat ya Bunda, ibu menyusui itu wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat cukup supaya imunitas tubuh dari si ibu ini tetap terjaga dan bagus. Jadi tidak ada ceritanya ibu menyusui ini tidak boleh makan yang amis-amis, kemudian tidak boleh terlalu banyak minum air putih. Itu semuanya salah dan tidak dibenarkan, semuanya hanya mitos. Justru perilaku tersebut itu akan membahayakan kondisi si ibu sendiri. Apa yang harus dilakukan jika kalian mengalami mastitis? Yang pertama, kalian tetap harus mengeluarkan ASI, baik itu disusukan langsung ataupun dipompa. Jika kalian merasa perih ataupun sakit pada saat disusukan langsung, bisa dilakukan dengan cara dikeluarkan di pumping. Sebelum di pumping ataupun dipompa, alangkah baiknya dikompres dahulu menggunakan wastafel yang dibasuh dengan air hangat. Ini bisa untuk mengurangi rasa nyerinya, kemudian bisa memperlancar aliran ASI sehingga pada saat proses pengeluaran ASI itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, jika kalian sudah mengalami demam dan kemudian puting mengeluarkan nanah, ini biasanya dilakukan pengobatan dengan memberikan antibiotik. Antibiotik ini berfungsi untuk mengurangi infeksi atau peradangan yang terjadi pada jaringan payudara tersebut. Jika sudah parah, dikasih obat tidak bisa, kemudian dikeluarkan juga tidak bisa. Ini jalan satu-satunya yaitu dengan dilakukan pembedahan. Jadi prinsipnya kalau kita terkena mastitis itu wajib tetap dikeluarkan ASI-nya. Ini untuk mengurangi penyumbatan pada aliran ASI, untuk mengurangi infeksi ataupun peradangan tersebut. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai mastitis. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika di antara kalian pernah mengalami mastitis, bisa sharing ataupun cerita di kolom komentar. Kita akan sharing bersama-sama dan belajar bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.